Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kaum Pemuja Setan, bagian 7. Pagi baru saja menyingsing. Seekor kuda putih berlari cepat membelah jalan besar berdebu. Kuda yang dipacu bagai dikejar setan itu membuat debu membumbung tinggi ke udara. Pagi yang masih berkabut itu berubah menjadi gaduh oleh derap kaki kuda putih. Penunggangnya seorang pemuda berwajah cukup tampan mengenakan baju ketat berwarna putih. Penunggang kuda itu mengarahkan lari kudanya menuju sebuah bangunan besar yang dikelilingi pagar tembok tinggi dan kokoh. Tampak di depan pintu gerbang yang terbuka lebar, dua orang berseragam prajurit membungkukkan tubuh ketika kuda putih itu melewatinya, menerobos masuk tanpa mengurangi kecepatan larinya. Hop! Penunggang kuda putih itu langsung saja melompat turun sebelum kudanya berhenti berlari. Ringan sekali lesatannya, pertanda memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dengan langkah lebar dan tergesa-gesa, pemuda berbaju putih ketat itu memasuki bangunan besar yang ternyata merupakan sebuah istana yang sangat megah. Beberapa orang berseragam prajurit yang berpapasan, langsung membungkukkan tubuh memberi hormat. Pemuda itu tidak menghiraukan sama sekali, dan terus saja melangkah cepat melintasi ruangan depan yang cukup besar beralaskan permadani tebal berwarna merah. Dia terus saja menerobos masuk ke dalam ruangan tengah yang lebih besar dan lebih indah lagi. Tampak di ruangan tengah itu berkumpul beberapa orang. Mereka menghadap ke arah seorang laki-laki setengah baya yang duduk di kursi indah berukir, berlapiskan emas dan bertahtakan batu-batu permata. Pemuda berbaju putih itu bergegas menghampiri setelah memberi hormat dengan setengah membungkuk dan merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. Semua orang yang ada di ruangan itu memperhatikannya. Pemuda itu berdiri di depan laki-laki setengah baya yang duduk angkuh di singgasana, didampingi seorang wanita berparas cantik. Pakaiannya merah ketat dan agak tipis, sehingga membentuk lekuk tubuhnya yang indah. "Ada apa, naga? Kenapa kembali seorang diri?" Berat suara laki-laki setengah baya yang duduk di singgasana itu. "Ampunkan hamba, Kakang Prabu Cakraningrat. Hamba terpaksa kembali sendiri, bukan karena gagal melaksanakan tugas. Tapi ada yang lebih penting hendak hamba sampaikan," sahut pemuda berbaju putih itu yang dipanggil naga. Katakan," pinta Prabu Cakraningrat. "Kakang Prabu, hamba telah menemukan Ayu Nerang dan Patih Kumbayana. Mereka ada di lereng Gunung Antang." "Tapi..." Naga menghentikan kalimatnya. "Teruskan, naga," pinta Prabu Cakraningrat. "Hamba berhasil menewaskan Patih Kumbayana. Tapi, Ayu Nerang berhasil lolos karena ditolong seseorang. Hamba berusaha mengejar. Dan ternyata persembunyiannya di desa Antang, tidak jauh dari desa Muara, Kakang Prabu. Hamba sudah berusaha merebut kembali Ayu Nerang, tapi orang itu sangat tangguh. Terlebih lagi, kelihatannya seluruh penduduk desa itu melindunginya," kata naga. "Ki Bawung," desis Prabu Cakraningrat, "dia memang selalu setia pada Kakang Natayuda. Terlebih lagi Kirandung, kepala desa Muara yang juga guru besar Padepokan Muara. Kakang Prabu, selama ini hamba juga menyelidiki kalau kedua desa itu menampung para pelarian. Dan hamba juga tahu kalau desa Antang selalu bermusuhan dengan kaum pemuja setan yang tinggal di Gua Lorong Angin. Hamba sudah membuat sebuah malapetaka besar bagi desa Antang, Kakang Prabu," sambung naga. Apa itu?" "Hamba berhasil membunuh Ratu Lereng Antang dengan meminjam tombak dari Padepokan Muara. Dengan demikian hamba yakin, kaum pemuja setan akan menyangka kalau desa Antang dan desa Muara bersatu hendak meruntuhkan mereka." Hahaha. Prabu Cakraningrat tertawa terbahak-bahak mendengar laporan pemuda berbaju putih itu. Pemuda itu hanya tersenyum saja, dan sempat melirik orang-orang yang berada di ruangan itu. Mereka semua hanya diam sambil menundukkan kepala. Tapi pemuda berbaju putih itu tidak menghiraukannya, meskipun bisa merasakan kalau semua orang di ruangan ini tidak menyukai laporannya. Baginya, yang terpenting adalah Prabu Cakraningrat menyukainya. Pemuda itu juga melirik ke arah wanita cantik di samping Prabu Cakraningrat.
Wanita itu hanya tersenyum disertai wajah cerah dan sinar mata berbinar terang. "Bagaimana hasilnya, naga?" tanya Prabu Cakraningrat setelah tawanya berhenti. "Hamba tidak tahu, Kakang Prabu. Karena hamba langsung ingin memberitahukan hal ini." "Tapi," kembali naga memutuskan kalimatnya. "Ada apa lagi, naga?" "Di tengah jalan, hamba melihat Ayu Nerang bersama monyet keparat itu, Kakang Prabu," sambung naga. "Siapa?" "Orang yang Kakang Prabu mintai tolong membawa Ayu Nerang ke sini," terdengar dingin nada suara naga. "Rangga, maksudmu?" Prabu Cakraningrat terlihat terkejut. "Benar. Dialah yang juga menghalangiku membawa Ayu Nerang waktu di desa Antang." "Rangga," desis Prabu Cakraningrat, "di mana kau melihatnya?" Prabu Cakraningrat berjalan mondar-mandir dalam kamar peristirahatannya. Raut wajahnya nampak kusut, keningnya juga berkerut dalam, pertanda tengah dipenuhi berbagai macam pikiran. Laki-laki berusia separuh baya itu berdiri tegak di depan jendela yang terbuka lebar. Terdengar tarikan napasnya yang panjang, kepalanya berpaling ke belakang saat mendengar ketukan di pintu. Dan sebelum membuka mulut, pintu kamar ini terbuka. Muncul seorang wanita berparas cantik mengenakan baju merah yang ketat dan agak tipis. "Dinda Ningrum," desah Prabu Cakraningrat seraya membalikkan tubuhnya. Wanita itu tersenyum, lalu melangkah menghampiri setelah menutup pintu kembali. Berdirinya begitu dekat dengan Prabu Cakraningrat, kemudian dilingkarkan tangannya di leher laki-laki setengah baya itu. "Tampaknya Kakang murung. Ada apa?" lembut suara Ningrum. "Hah?" Prabu Cakraningrat mendesah panjang. Dilepaskan rangkulan wanita itu, lalu kakinya melangkah menghampiri pembaringan. Sambil menghembuskan napas panjang, laki-laki setengah baya itu duduk di tepi pembaringan. Ningrum menghampiri, kemudian menempatkan dirinya di samping laki-laki itu. Dengan manja digayutkan tubuhnya begitu rapat. "Kanda tidak perlu gelisah. Adikku pasti bisa membawa Ayu Nerang ke sini. Toh dia sudah tahu di mana anak setan itu sekarang," bujuk Ningrum masih tetap lembut suaranya. "Aku percaya, Dinda. Tapi bukan itu yang menjadi beban pikiranku saat ini," ujar Prabu Cakraningrat setengah mendesah. "Apa yang kau pikirkan, Kanda?" "Rangga." "Hah? Kenapa anak itu menjadi beban pikiran? Bukankah Kanda sendiri yang memintanya untuk mencari Ayu Nerang? Kanda juga yang menyuruh adikku mengawasinya. Sekarang Ayu Nerang sudah ditemukannya, dan kini adikku sedang menjemputnya. Kenapa harus dipikirkan lagi, Dinda?" "Waktu melihat Rangga bertarung untuk membantuku menumpas sisa-sisa prajurit yang tetap setia pada Kanda Natayuda, sebenarnya sudah kurasakan kalau dia seorang pendekar kelana. Kepandaiannya pun sangat tinggi. Waktu itu aku hanya merasa saja, dan belum menyadari kalau sebenarnya dia adalah pendekar Raja Wali Sakti. Itu pun baru ku ketahui dari Kakang Natayuda di penjara. Dia tidak sadar menggumamkan nama itu ketika aku menyebut nama Rangga. Dan nampaknya Kakang Natayuda gembira karena Ayu Nerang berada bersama pendekar Raja Wali Sakti itu," ungkap Prabu Cakraningrat mengemukakan ganjalan yang mengganggu benaknya. "Pendekar Raja Wali Sakti," gumam Ningrum. "Manusia tanpa tanding pada saat ini. Itulah yang menjadi beban pikiranku saat ini, Dinda Ningrum. Kenapa? Bukankah dia tidak tahu maksud kita yang sebenarnya? Aku yakin sekarang dia sudah tahu, Dinda. Cobalah kau pikir. Kalau tidak tahu, tentu sudah membawa Ayu Nerang langsung ke sini. Tapi mengapa sekarang malah menetap di Padang Gajah? Mengapa tidak membawa Ayu Nerang ke sini?" Prabu Cakraningrat seperti bertanya sendiri. Ningrum hanya diam. Pandangan matanya dalam ke arah wajah laki-laki di sampingnya. Sedangkan yang dipandangi hanya menatap lurus dan kosong ke depan. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Ningrum bangkit berdiri dan melangkah mendekati jendela, lalu berdiri bersandar membelakangi jendela yang terbuka lebar. "Kakang, bagaimanapun juga kita harus mendapatkan Ayu Nerang," tegas Ningrum. "Itu pasti, Ningrum. Tapi..." Kata-kata Prabu Cakraningrat terputus. "Pendekar Raja Wali Sakti itu," tebak Ningrum.
Tidak ada jago-jago di Banyudana ini yang mampu menandinginya. Bahkan kehadirannya bisa menjadi ancaman terbesar bagi kita semua. Dinda Ningrum, ada sedikit nada keluhan pada suara Prabu Cakraningrat. Ya. Dan semua ini salahmu juga, Kakang. Sebelumnya sudah kuperingatkan, jangan melibatkan orang asing yang belum kita kenal dengan baik. Tapi kau malah berkeras hanya karena dia mampu seorang diri memporak-porandakan sisa-sisa prajurit yang membangkang. Ningrum menyalahkan laki-laki setengah baya itu. Waktu itu aku tidak tahu kalau dia sebenarnya pendekar Raja Wali Sakti, Dinda. Aku begitu terpesona dengan ilmu olah kanuragannya yang tinggi. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Ningrum. Prabu Cakraningrat tidak langsung menjawab, tapi hanya diam saja. Pandangannya kosong, lurus menatap ke depan. Beberapa kali ditarik napas panjang, mencoba melonggarkan rongga dadanya yang mendadak seperti terasa sesak. Memang tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan ini. Masalahnya, yang harus dihadapi adalah seorang tokoh rimba persilatan kelas 1 yang sukar dicari tandingannya saat ini. Ningrum mengayunkan kakinya mendekati pembaringan kembali, kemudian duduk di samping laki-laki setengah baya itu. Dengan lembut dilingkarkan tangannya di pinggang, dan diberikannya satu kecupan tipis di pipi Prabu Cakraningrat. Kanda ingat cerita naga? Tanya Ningrum lembut dekat sekali di telinga Prabu Cakraningrat. Desah napasnya yang hangat menerpa di permukaan kulit wajah laki-laki setengah baya itu. Prabu Cakraningrat mengangguk, dan memalingkan wajahnya menghadap pada wanita cantik ini. Begitu dekatnya, sehingga masing-masing dapat merasakan hembusan napas hangat yang menerpa wajah. Kita bisa memanfaatkan orang-orang dari kaum pemuja setan itu, Kanda, kata Ningrum. Aku tidak mengeri maksudmu, Dinda. Kalau kau memperhatikan semua cerita naga, pasti bisa mengerti maksudku, Kanda. Prabu Cakraningrat memandangi wajah wanita ini dalam-dalam. Meskipun belum bisa dipahami, tapi diyakini kalau Ningrum sudah mendapatkan satu pemikiran yang bagus untuk menghadapi pendekar Raja Wali Sakti. Dia tahu kalau Ningrum seorang wanita yang berotak cerdas. Selalu saja bisa menemukan jalan keluar terbaik pada masa-masa sulit seperti ini. Memang harus diakui, tanpa bantuan Ningrum, tidak mungkin kerajaan Banyudana bisa dikuasainya. Bahkan sekarang dirinya sudah duduk sebagai raja di istana ini. Prabu Cakraningrat melingkarkan tangannya di pinggang ramping itu, kemudian mengecup lembut bibir yang merah dan ranum itu. Ningrum membalas dengan melingkarkan tangannya di leher laki-laki yang lebih pantas menjadi ayahnya ini. Tak ada lagi yang berbicara. Perlahan-lahan tubuh mereka doyong, dan rubuh di atas pembaringan. Oh, Kanda! Rintih Ningrum seraya menggeliat. Prabu Cakraningrat memandangi 10 orang berpakaian serba hitam yang duduk bersila di atas permadani tebal berbulu halus. Di samping laki-laki setengah baya itu Ningrum duduk dan selalu tersenyum. Prabu Cakraningrat beralih menatap naga yang berada di samping 10 orang berpakaian serba hitam itu. Mereka itu dari kaum pemuja setan yang sengaja diundang Prabu Cakraningrat naga sendiri yang menghubungi mereka di lereng Gunung Antang. Apakah naga sudah mengatakan maksudku mengundang kalian ke sini? Tanya Prabu Cakraningrat, suaranya dibuat berwibawa. Hanya sedikit dan kami ingin lebih jelas lagi darimu, jawab salah seorang laki-laki dari 10 orang berpakaian serba hitam itu. Usianya telah lanjut rambut, janggut, dan kumisnya telah putih semua. Baiklah. Aku yakin kalian semua sudah tahu siapa diriku dan sekarang ini aku mempunyai masalah yang sangat pelik. Itu sebabnya kalian kuminta datang untuk membantu, jelas Prabu Cakraningrat. Hahaha. Laki-laki tua berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Sedangkan yang lain hanya tersenyum tipis. Ketahuilah, Prabu Cakraningrat, kami adalah orang-orang yang selalu siap membantu siapa saja yang menyimpan kebencian. Apalagi orang sepertimu. Terima kasih, ucap Prabu Cakraningrat seraya melirik Ningrum yang duduk di samping kanannya. Meskipun utusanmu hanya sedikit saja memberitahu padaku, tapi sudah bisa ku mengerti maksudmu yang sebenarnya, Prabu Cakraningrat, kata laki-laki tua itu lagi. Bagus.
Apakah kalian akan menerima? Kini sudah kusiapkan hadiah yang sangat besar jika kalian bisa membunuh pendekar Raja Wali Sakti, sambut Prabu Cakraningrat gembira. Tentu saja kami menerima, Prabu Cakraningrat, tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Katakan. Kami hanya minta Prabu menyerahkan gadis kecil yang kini bersamanya. Prabu Cakraningrat langsung terdiam. Masalahnya, permintaan bantuan kepada 10 kaum pemuja setan ini justru untuk mengambil Ayu Nerang. Dan sekarang, mereka malah meminta Ayu Nerang. Prabu Cakraningrat berpaling menatap Ningrum. Bocah itu tidak kita perlukan, Kanda Prabu. Yang diperlukan hanya selendang sutranya saja, tegas Ningrum setengah berbisik. Tapi, Dinda. Prabu Cakraningrat agak keberatan. Lupakan kalau dia itu keponakanmu, Kanda. Yang kita butuhkan hanya selendang sutra ajaib itu. Kau bisa menguasai seluruh dunia dengan selendang sutra sakti. Prabu Cakraningrat diam beberapa saat dipandangi 10 orang yang masih tetap duduk bersila beralaskan permadani berbulu halus bercorak kembang-kembang itu. Baiklah, aku menyetujui syaratmu, ucap Prabu Cakraningrat. Jika demikian, sebaiknya kami segera mohon diri, Prabu Cakraningrat, ujar laki-laki tua itu seraya bangkit berdiri. Tunggu dulu. Cegah Prabu Cakraningrat 10 orang berbaju hitam yang sudah hendak pergi, mengurungkan langkahnya. Kuminta pada kalian, bawalah Ayu Nerang lebih dahulu ke sini. Atau kalau tidak, selendang sutranya saja, jelas Prabu Cakraningrat. Kalau hanya itu kami tidak keberatan, Prabu Cakraningrat, salah seorang saudaraku akan mengantarkan selendang sura itu padamu, sahut laki-laki tua itu. Prabu Cakraningrat tersenyum puas. Semula dikira, orang-orang kaum pemuja setan itu akan mempertahankan selendang sutranya sekalian. Tapi ternyata dugaannya meleset. Mereka inginkan Ayu Nerang saja. Prabu Cakraningrat tidak mau tahu, mengapa mereka menginginkan gadis itu. Yang penting baginya, bisa mendapatkan selendang sutra sakti yang sudah lama diidam-idamkan. Di samping itu, dia bisa menyingkirkan satu-satunya penghalang terberat dalam mencapai cita-cita menguasai seluruh maya pada ini. Prabu Cakraningrat bangkit dari singgasananya setelah 10 orang kaum pemuja setan itu meninggalkan balai Sema Agung ini. Wanita cantik di sampingnya juga ikut berdiri dan melangkah di sisi laki-laki setengah baya itu, didampingi 6 orang pengawal. Mereka melewati sebuah lorong yang tidak begitu panjang, dan berakhir di sebuah ruangan luas beralaskan permadani berwarna merah berbulu halus. Kanda, kelihatannya kau tidak senang, tegur Ningrum. Terus terang, aku tidak suka kalau Ayu Nerang jatuh ke tangan manusia-manusia pemuja setan itu. Rumut Prabu Cakraningrat. Tapi bukankah Kanda tadi sudah menyetujui permintaan mereka? Aku memang terpaksa menyetujui. Aku tidak mengerti, mengapa mereka menginginkan Ayu Nerang. Rumut Prabu Cakraningrat. Bagaimanapun juga, gadis itu adalah keponakanku. Aku lebih suka Ayu Nerang berada dalam penjara bersama ayahnya, daripada jatuh ke tangan manusia-manusia iblis itu. Kanda sekarang seorang raja, dan bisa berbuat apa saja sesuka hati, kata Ningrum mulai merayu lagi. Prabu Cakraningrat memandang dalam-dalam pada wanita cantik ini. Sekarang sudah dipahami, apa yang ada di dalam pikirannya. Sebentar kemudian diutusnya seorang pengawal untuk memanggil adik wanita ini yang bernama Naga, atau lebih dikenal berjuluk Iblis Cakar Naga. Entah siapa nama sebenarnya, yang jelas, laki-laki muda yang kadang memakai baju putih dan biru itu lebih senang dipanggil Naga. Tidak lama berselang, laki-laki muda yang mengenakan baju putih ketat itu datang ke ruangan besar tempat Prabu Cakraningrat menunggu. Dibungkukkan badannya sedikit kemudian duduk di sebuah kursi dari kayu jati berukir setelah Prabu Cakraningrat mempersilakannya. Prabu Cakraningrat sendiri duduk didampingi Ningrum. Adakah yang perlu hamba kerjakan, Kanda Prabu? Tanya Naga yang lebih dikenal berjuluk Iblis Cakar Naga dengan sikap penuh hormat. Ada tugas penting untukmu, Naga, ujar Prabu Cakraningrat seraya melirik pada Ningrum. Iblis Cakar Naga memandang Prabu Cakraningrat dan Ningrum bergantian.
Sedangkan Ningrum bangkit berdiri dan melangkah menghampiri pemuda itu. Diajaknya Elblis Cakar Naga menjauh dari tempat itu. Bahkan Ningrum mengajaknya ke ruangan lain di sebelah. Elblis Cakar Naga agak heran juga, karena Ningrum membawanya ke ruangan pribadi Prabu Cakraningrat yang tidak boleh dimasuki orang lain. Bahkan penjaga pun tidak ada di ruangan ini. "Ada apa, Kak Ningrum?" tanya Elblis Cakar Naga. "Jangan panggil aku seperti itu, Naga," sentak Ningrum mendelik. "Oh, maaf. Tapi tidak ada yang mendengar di sini, bukan? Lagi pula kau belum resmi menjadi permaisurinya," kata Elblis Cakar Naga seraya mengerling dan menyunggingkan senyum di bibir penuh arti. "Siapa yang akan jadi permaisuri tua bangka itu? Aku akan jadi ratu di sini, tahu?" rumut Ningrum. "Keinginanmu akan terlaksana, Kak Ningrum. Selama aku masih ada, semua keinginanmu pasti terlaksana." Ningrum tersenyum mendengar kata-kata adiknya ini. Mereka memang sudah lama merencanakan untuk menguasai kerajaan Banyudana ini. Dan yang terlebih penting lagi, seluruh keluarga Prabu Natayuda harus dilenyapkan. Beliau memang telah terguling oleh adiknya sendiri. Adik dari seorang selir, yang tidak puas karena hanya diberi kedudukan sebagai adipati di sebuah daerah kecil. "Baiklah, Kak. Tugas apa yang harus kujalankan sekarang?" tanya Elblis Cakar Naga. Pemuda itu tidak ingin berlarut-larut yang nantinya malah membuat Prabu Cakraningrat jadi curiga. Hal itu harus dicegah sampai seluruh istana dan wilayah kerajaan Banyudana ini benar-benar bisa dikuasai. Mereka harus melaksanakan amanat yang telah ditinggalkan orang tua dan juga guru mereka. Amanat penting itu tak mungkin dilupakan dan harus dilaksanakan. Mereka harus melenyapkan seluruh keluarga istana dan menguasai seluruh wilayah kerajaan ini tanpa terkecuali. Dendam yang diturunkan orang tua mereka yang merasa sakit hati karena Prabu Natayuda membuang dan melarang mereka kembali ke kerajaan Banyudana untuk selama-lamanya. Hal itu terjadi karena satu kesalahan yang tidak disengaja. Gagal melindungi putra mahkota dalam perjalanan ke sebuah padepokan untuk menuntut ilmu. Prabu Natayuda memang hanya mempunyai 2 anak, Ayu Nerang, dan kakak laki-lakinya yang semula dicalonkan sebagai pengganti ayahandanya. Tapi putra mahkota itu telah tewas dalam perjalanan menuju padepokan. Bahkan seluruh prajurit yang mengawalnya juga tewas dibantai perampok. Hanya orang tua Elblis Cakar Naga dan Ningrum yang selamat, yang pada waktu itu berpangkat Panglima. "Naga, kau pasti sudah tahu tugas apa yang harus dilaksanakan," kata Ningrum. "Mudah saja bagiku untuk melenyapkan Ayu Nerang, Kak Ningrum," sahut Elblis Cakar Naga. "Itu salah satunya. Tapi yang terpenting lagi, kau harus bisa menguasai selendang sutra sakti itu. Dengan selendang itu seluruh dunia akan kukuasai. Bahkan seluruh rimba persilatan akan kukuasai. Kak Ningrum memang lebih pantas, karena kau adalah wanita." Elblis Cakar Naga tersenyum. "Ingat, Naga. Hanya kita berdua yang tahu rencana ini. Katakan saja pada si tua bangka itu kalau kau mendapat tugas untuk membunuh semua manusia pemuja setan itu, dan kau menyanggupinya. Apakah mereka juga harus dilenyapkan, Kak?" "Tidak perlu. Mereka tidak akan mampu menandingi pendekar Raja Wali Sakti. Carilah kesempatan untuk membawa Ayu Nerang ke sini, dan yang terpenting selendang sutra sakti itu." "Siap, Kak." "Bagus. Kau memang adikku yang setia, Naga." Bersambung ke Kaum Pemuja Setan bagian 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.